Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini spesial 50.000 subscriber. Aku pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua, teman-teman aku yang selalu support dan dukung channel YouTube aku. Buat kalian semua yang selalu setia nonton YouTube aku ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati aku yang paling dalam kepada kalian semua. Karena tanpa kalian, apapun yang aku sampaikan, apapun yang aku bagikan, maka tidak ada gunanya kalau tidak ada yang nonton. Aku ucapin sekali lagi terima kasih. Jangan pernah bosan-bosan nonton video aku, beri aku masukan. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dari video sebelumnya, tolong komen di bawah supaya kedepannya bisa aku perbaiki. Sebelumnya aku ingin minta maaf kepada kalian semua. Mungkin ada yang pernah aku sakiti hati kalian dengan kata-kata aku, dengan perkataan aku, atau mungkin ada beberapa video aku yang mungkin menurut kalian kurang baik. Aku mohon maaf, tapi untuk kedepannya aku berusaha akan bikin video yang lebih baik lagi. Dan aku mohon dukungan kalian selalu untuk channel YouTube aku. Jangan bosan-bosan komen di bawah, jangan bosan-bosan tulis kesalahan-kesalahan aku, dan jangan pernah bosan-bosan lihat video-video aku. Kalau misalnya kayak ada masukan, ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan di bawah. Dan buat teman-teman semua, aku ingin sedikit bercerita juga dengan kalian di video kali ini. Suka duka aku selama ini, mungkin ada hal-hal yang selama ini aku pendam dalam hati aku. Ada hal-hal yang kadang bikin aku sedih, semuanya pengen aku ceritain di sini, oke? Jadi aku mulai YouTube ini tuh sebenarnya udah lama banget, semenjak aku SMA. Tapi dulu tuh aku ngupload video yang tanpa tanpa konsep gitu. Aku benar-benar nggak ngerti YouTube seperti apa. Jadi kayak aku cuma ngupload aja itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu video aku lomba fashion show, video aku lomba-lomba, biasanya aku tampilkan video-video editan aku, terus video tutorial make up di asrama gitu-gitu, video-video yang ya video-video jadul lah. Dulu aku main upload aja, nggak tahu ada musik copyright dan sebagainya. Pokoknya pas di awal aku bikin YouTube itu di 2017 ya, aku upload aja apapun video yang aku punya dan menurut aku bagus. Kemudian saat aku jadi pramugari, awal aku masuk pramugari, aku udah mulai terpikir gitu buat nge-upload mengenai hal-hal di dunia pramugari ya. Tapi pas di awal-awal tuh ada banyak kegalauan karena aku ngerasa, oh aku anak baru nih gitu, kayaknya belum pantas gitu, ilmunya belum cukup buat bikin konten YouTube. Tapi saat aku training, aku memberanikan diri untuk sedikit berbagi cerita, tapi saat itu aku tahu batasannya aku, hal-hal apa yang bisa aku sampaikan dan hal-hal apa yang tidak aku sampaikan. Pada saat training aku udah mulai bikin YouTube, tapi lebih ke tentang beauty, tentang kecantikan. Kemudian baru seiring berjalannya waktu, pelan-pelan aku masuk ke konten mengenai cara rekrutmen, kemudian tips-tips untuk rekrutmen, dimana hal-hal tersebut pun sudah aku lewati. Jadi konten YouTube aku tuh selalu aku bikin atau aku bahas tuh hal-hal berdasarkan pengalaman aku atau hal-hal yang pernah aku lakui atau yang pernah aku lewati. Aku ingin minta maaf ke kalian semua. Mungkin beberapa waktu ini, akhir-akhir ini, aku sering banget dapat komentar atau DM gitu, Kak Sheryl sekarang sombong ya gitu. Terus ada yang bilang Kak Sheryl berubah, dulu Kak Sheryl tuh baik banget balasin DM satu-satu dan sekarang jarang banget mau balas DM. Aku pengen kalian ngerti atau kalian bisa paham lah arti sombong itu seperti apa. Tolong kalian dalamin lagi gitu. Jangan dengan mudah kalian bilang seseorang tuh sombong. Kadang tuh bikin aku sedih karena kayak aku udah berusaha sebaik-baiknya gitu, tapi DM yang masuk ke aku akhir-akhir ini, puji Tuhan banyak banget. Aku senang banget kayak bisa jadi orang yang kalian percaya untuk bercerita. Ada banyak DM yang panjang di aku. Sebenarnya kadang aku baca, cuma aku sendiri kayak aduh aku harus balas apa ya. Kadang aku pun bingung. Satu, kedua, memang waktunya pun terbatas. Ada banyak hal yang sedang aku kerjakan. Aku juga bekerja. Kalian juga tahu kerjaan aku tuh cukup padat, dan kebetulan aja selama pandemi ini agak sedikit lebih luang, dan waktu luang itu pun aku gunakan buat diri aku untuk meningkatkan hal-hal yang bisa aku tingkatkan. Contohnya aku ambil kursus, kemudian aku coba belajar usaha dan lainnya. Jadi untuk masalah DM, aku harap kalian nggak ngerasa aku sombong karena cuma karena nggak balas DM. Kenapa aku bikin YouTube ini juga salah satu alasannya adalah biar kalian tuh bisa dapat jawabannya tanpa harus DM aku dulu gitu. Aku pengen sekali aku jawab atau aku bercerita, ada banyak orang yang bisa lihat. Sedangkan kalau DM itu, misalnya aku balas nih ke personal orang ini aja, cuma dia doang yang tahu gitu.
menurut aku sayang banget. Kadang tuh pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram tuh sebenarnya aku catat, tapi aku tuh pengen jawabannya tuh aku jawab di konten YouTube aku atau yang bisa dilihat banyak orang, supaya satu, untuk mempersingkat waktu gitu, dalam sekali jawab gitu aku bisa kasih jawabannya itu kepada banyak orang gitu, supaya semua orang pun dapat jawaban yang sama gitu, jadi nggak cuma orang yang DM aku aja. Kemudian maaf ya guys, agak berapi-api nih, soalnya aku lagi semangat banget gitu. Ada banyak hal yang aku pengen sampaikan ke kalian, aku ceritakan ke kalian juga. Jujur aja aku tuh udah berkali-kali gitu hampir menghapus channel YouTube aku karena sedih. Kadang tuh kita manusia nggak selalu dalam posisi senang terus, moodnya baik terus. Aku pun sama kayak kalian guys, aku manusia biasa. Mungkin yang kalian lihat di YouTube aku tuh pas aku lagi bahagia, ya namanya manusia ya. Aku nggak bisa bikin konten di saat aku lagi sedih gitu. Aku nggak bisa, susah, berat banget bikin konten lagi sedih tuh, susah banget. Makanya kalau kalian lihat video-video aku tuh selalu yang lagi bahagia, lagi ceria gitu. Ya emang saat itu mood aku lagi bagus, makanya aku bikinlah video dan sebagainya. Tapi dibalik itu, di hari-hari lain, ya aku juga ngalamin masa-masa sedih gitu. Aku nangis, aku sedih. Beberapa kali aku hampir hapus channel YouTube aku karena dapat komentar-komentar yang kurang baik gitu. Di saat aku lagi down tuh kayak, aduh apa aku hapus aja ya channel YouTube aku gitu. Aku pun kadang gelisah, takut. Cuma beruntungnya aku punya teman-teman aku yang yang mereka tuh selalu support aku gitu. Jangan real gitu, harus semangat dong. Masa dari sekian banyak komentar positif dengarinya yang negatif sih. Nah kadang-kadang tuh di saat aku down tuh kita butuh loh teman-teman yang kayak gitu. Aku beruntung, aku ngerasa beruntung gitu, Tuhan ngasih aku berada di lingkungan yang baik, dengan teman-teman aku yang baik, yang sportif gitu, yang nyemangatin aku terus sampai akhirnya aku ada di hari ini. Aku bertahan sampai di 50.000 subscriber. Semoga kedepannya juga aku masih bisa bertahan lebih panjang lagi, bahkan aku nggak sabar pengen dapat silver play button. Semoga aku bisa capai itu dalam waktu dekat juga, goals aku ke depan. Terus hal-hal yang pengen aku sampaikan ke kalian, tujuan pembuatan channel YouTube aku tuh sekarang atau kedepannya mungkin aku pengen lebih bisa berbagi hal-hal positif ke kalian. Aku pengen bisa bagi ke kalian tuh aura positif atau vibe positif gitu yang bisa nyemangatin kalian, bisa menginspirasi kalian. Dan kalian harus tahu kalau aku tuh berasal dari daerah, mungkin sama juga dengan kalian. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder. Aku pun dulu mungkin sama ya, pernah ada di posisi kalian. Nggak dulu sih, sekarang pun aku sama ada di posisi kalian. Kadang aku ngerasa nggak beruntung, kadang aku ngerasa kurang, kadang aku ngerasa hidup aku tuh paling buruk, paling menderita. Itu biasa, rasa-rasa itu tuh hadir atau datang di saat aku lagi down. Mungkin ke depan juga aku bakal lebih sering bikin video-video yang memotivasi, bukan untuk bukan untuk nunjukin kalian kalau aku orang yang beruntung, tapi mungkin video itu bisa aku simpan untuk diri aku sendiri. Kalau aku lagi down, mungkin aku bisa lihat video-video itu untuk bangkitkan semangat aku sendiri. Dan ya harapan aku buat kalian yang nonton pun bisa dapat rasa semangat itu juga. Buat teman-teman semua, jangan pernah patah semangat. Buat kalian yang lagi berusaha gitu, berjuang, pasti ada masa-masanya gitu. Di masa-masa sulit kalian pasti akan ada orang-orang yang ngomongin kalian, akan ada orang-orang yang menghina kalian, meremehkan kalian, merasa kalian rendah, merasa kalian gak bisa apa-apa. Nggak apa-apa, karena menurut aku kita tuh perlu untuk ngerasain rasa itu supaya kita punya semangat lebih, supaya kita punya kita punya kayak bensinnya gitu loh. Kalau kita nggak ada bensin kan nggak bisa ini kan, nggak bisa nyalain api gitu kan, nggak bisa bikin panas. Nah menurut aku tuh kata-kata orang yang kayak gitu tuh ibaratkan bensin gitu loh, buat api kita tuh biar bisa lebih besar lagi, biar semangat kita tuh lebih panas lagi. Nah kalau aku sekarang adalah orang yang senang kalau ada dengar, bukan nggak senang kalau ada yang ngomongin aku sih, sedih juga sih. Maksudnya sekarang tuh aku lebih bisa menempatkan diri aku gitu, aku lebih bisa mengontrol diri aku gitu. Kata-kata orang yang buruk buat aku sekarang tuh udah kurang berpengaruh ya, kecuali aku bener-bener lagi down. Tapi untuk umumnya atau secara umumnya aku lebih bisa jaga emosi aku. Semakin hari semakin aku belajar gitu, ketemu orang baru gitu, ketemu orang-orang yang lebih sukses dari aku, ketemu orang-orang yang hidupnya lebih baik dari aku banyak ambil pelajaran hidup dari mereka juga. Kalau kita tuh
nggak perlu terlalu mikir kata-kata orang gitu, nggak usah terlalu banyak dengar kata orang. Jalanin hidup kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan aja, sesuai apa yang kita mau aja gitu. Pilihan tuh udah di tangan kita nggak pernah tahu masalah apa yang akan Tuhan uji kepada kita, tapi kita bisa pilih reaksi kita seperti apa. Contoh, aku kasih contoh ke kalian, apa sih, maaf guys, aku kasih contoh ke kalian, apa sih maksud aku. Tuhan tuh selalu ngasih kita ujian melalui orang lain. Aku belajar untuk tidak benci orang lain karena menurut aku ya mungkin Tuhan pakai mereka untuk coba kita, untuk uji kita. Abang aku pernah kasih aku motivasi, pernah cerita ke aku, ngobrol sama aku, Sheryl, jangan pernah benci sama orang yang menurut kamu tuh dia nyakitin hati kamu. Mungkin hari itu Tuhan pakai dia untuk uji kamu. Mungkin hari itu Tuhan pilih dia untuk ngetes kesabaran kamu. Tuhan tuh pengen kamu lebih dewasa, tapi ya kamu nggak bisa dong bertemu Tuhan secara langsung, maka Tuhan pakailah orang-orang ini untuk uji kamu. Jangan pernah benci mereka. Kalau kamu benci mereka, kalau kamu marah sama mereka, maka Tuhan akan lihat kalau kamu tuh gagal dengan ujian tersebut. Maka Tuhan akan kasih ujian yang lebih dengan orang-orang lain. Masalah kamu akan semakin banyak, kemudian akan berurusan banyak masalah dengan orang-orang juga. Semenjak dengar kata-kata itu, aku juga kayak mikir, oh iya benar juga ya, ngapain aku benci sama mereka gitu. Mungkin benar Tuhan pakai mereka buat uji aku. Terus abangku bilang, berterima kasihlah sama mereka. Dengan adanya mereka, kamu bisa tahu, oh ternyata sekarang kamu udah upgrade gitu. Diri aku udah upgrade, udah bisa lebih sabar, udah bisa lebih tenang, udah bisa lebih baik menahan emosi. Dengan kamu tidak melawan mereka, kamu nggak marah mereka, terus kamu bisa minta maaf dengan mereka bahkan ketika kamu nggak salah, berarti kamu berhasil, Sheryl. Itu yang abangku sampaikan. Kemudian aku juga pernah dengar satu biksu yang bilang, mamaku kan, nenekku tuh orang Buddha ya, jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ada ceramah dari biksu atau apa gitu sering di share di grup aku gitu ya. Jadi ada satu ceramah biksu bagus banget guys. Biksu itu bilang, jangan pernah kecewa ketika orang tuh tidak bilang berterima kasih sama kamu. Contohnya kayak, aku kasih contoh ya, maksudnya gimana. Hari ini aku bikin konten di YouTube. Pasti kalian berpikir yang harusnya ngucapin terima kasih adalah kalian yang nonton karena kalian dapat ilmu. Tapi menurut biksu ini itu salah. Yang harusnya mengucapkan terima kasih itu bukan kalian, tapi aku. Karena tanpa ada kalian, maka apapun yang aku sampaikan tidak akan berguna. Menurut biksu ini, yang harus berterima kasih itu adalah kita. Bukan orang-orang yang kita bagikan sesuatu, bukan orang-orang yang kita berikan tuh. Bukan mereka yang harusnya ngucapin terima kasih, tapi kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, jangan pernah berharap orang itu tuh ngucapin terima kasih, tapi kitalah yang harus berterima kasih. Kenapa? Karena dengan adanya mereka, melewati mereka, kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Contohnya channel YouTube aku. Bukan kalian yang harus ngucapin terima kasih, tapi harusnya aku. Dengan adanya kalian yang nonton channel YouTube aku, maka aku punya kesempatan untuk berbagi cerita. Maka dengan adanya kalian nonton channel YouTube aku bisa berbagi hal-hal yang ingin aku sampaikan, aku bisa berbagi informasi gitu. Sedangkan kalau kalian nggak ada, ya aku nggak bisa bagi apapun yang aku bagikan nggak ada yang nonton, ya nggak ada gunanya gitu. Jadi yang harusnya ngucapin terima kasih tuh aku. Makanya di video kali ini aku selalu bilang berulang-ulang kali, aku ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian, karena memang sudah seharusnya aku ngucapin terima kasih ke kalian gitu. Karena tanpa adanya kalian ya aku nggak ada apa-apanya gitu. Terima kasih untuk kalian semua gitu. Dengan adanya kalian aku punya kesempatan untuk berbuat baik, aku punya kesempatan untuk berbuat melatih kesabaran aku gitu dengan komentar-komentar yang buruk gitu. Aku belajar untuk nggak marah sama orang-orang yang komentar buruk ke aku, karena menurut aku melalui orang-orang tersebut lah Tuhan menguji kesabaran aku, Tuhan menguji apakah aku udah upgrade gitu. Terus aku juga pengen berbagi ke kalian, rubahlah level kemarahan kalian.
semakin hari aku juga semakin belajar gitu. Aku meninggikan level amarah aku nggak mau lagi marah-marah untuk hal-hal yang nggak penting. Aku nggak mau lagi marah-marah untuk ya hal-hal yang memang nggak perlu aku marah. Contohnya kayak komentar-komentar negatif, aku punya dua pilihan, mau aku abaikan atau mau aku bahas gitu. Kadang-kadang aku lebih pilih yaudahlah gitu, masih banyak kok komentar yang positif. Sekarang pilihan ada di tangan kita, kita mau lihat yang mana nih, kita mau lihat yang negatif atau yang positif. Dan aku sekarang belajar untuk pilih yang positifnya aja. Kalaupun ada yang negatif, kadang aku ambil ceritanya tuh untuk aku bahas lagi di konten YouTube aku. Ujung-ujungnya menurut aku bisa aku jadikan hal-hal positif. Komentar negatif orang akan aku angkat ke channel YouTube aku, akan aku masukkan ke channel YouTube aku untuk aku bahas gitu, untuk jadi pelajaran hidup bersama, untuk jadi kisah atau pelajaran yang baik ke depannya. Ada banyak pelajaran hidup lah pokoknya intinya selama aku mulai YouTube ini sampai hari ini. Ada banyak hal yang aku dapat, ada banyak kesempatan gitu yang juga buat aku ngerasa lebih beruntung. Kemudian dengan adanya YouTube ini, usaha aku juga lebih bisa berjalan dengan baik, promosinya juga lebih baik gitu. Aku ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang ya selalu support aku dengan apapun itu, dengan belanja produk aku, dengan share video-video YouTube aku. Dan aku pun masih punya banyak impian lain lagi yang aku harap kedepannya bisa aku capai gitu. Aku pengen banget punya usaha sendiri. Kenapa? Aku sering kali bilang ini berulang-ulang kali gitu. Aku nggak tahu ya one day apakah bisa aku bener, ya kita positif aja lah, bisa gitu ya. Aku selalu berusaha, apapun yang aku inginkan, apa yang aku rencanakan sekarang, aku berusaha gitu buat bisa dekatin diri aku dengan impian-impian aku tersebut. Kenapa aku pengen punya usaha? Karena aku pengen bisa buka lapangan kerja ke orang-orang gitu. Aku pengen bangun satu usaha yang dimana orang yang kerja di tempat aku tuh atau bekerja sama dengan aku tuh dapat suasana kerja yang nyaman. Gak tau kenapa selama aku bekerja sekarang tuh banyak hal, banyak poin yang aku catat gitu. Nggak boleh terulang ke depannya gitu. Jangan sampai di perusahaan aku one day nanti, amin ya, di usaha aku nggak mau hal-hal itu tuh terulang. Jadi selama aku bekerja di sini, selama aku jadi karyawan, aku belajar buat ya supaya nanti one day kalau aku jadi pimpinan, kalau mungkin nanti aku udah punya usaha sendiri, ya aku bisa menghargai karyawan aku gitu. Aku pengen semua orang yang bekerja dengan aku statusnya sama dengan aku, bukan berarti mereka karyawan tuh lebih rendah daripada aku, nggak sama sekali. Aku membayangkan aku one day, suatu saat nanti aku bangun satu perusahaan yang besar, yang dimana karyawan aku tuh punya harga diri yang sama dengan aku gitu. Aku pengen mereka nggak perlu nunduk sama aku, mereka bisa ngomong apa aja dengan aku. Aku ingin dua hal berbeda, misalnya kayak ya saat bekerja ya mereka sebagai ya profesional gitu, tapi di luar bekerja ya mereka terserah gitu. Di luar mereka mau ngobrol sama aku atau enggak ya terserah gitu. Jadi hidup ya kayak orang-orang luar lah gitu ya, biasa aja gitu. Aku nggak mau ketika aku jadi pimpinan atau aku nanti jadi pemilik usaha aku sendiri, aku nggak mau orang-orang atau karyawan aku tuh takut sama aku. Aku nggak mau orang-orang tuh kayak kalau ada aku tuh merasa nggak nyaman. Justru aku nanti berharap aku bisa bangun usaha yang dimana karyawan aku tuh justru menanti-nantikan kehadiran aku. Aku pengen kehadiran aku tuh bikin semangat tuh karyawan aku, untuk orang-orang yang bekerja sama dengan aku gitu loh. Harapan aku ke depan seperti itu. Dan hari ini aku pun sedang belajar supaya one day nanti aku bisa menjadi pemimpin atau pemilik usaha atau sebagai owner yang apa ya, yang bisa jadi panutan, yang bisa jadi idola orang-orang di sekitar aku gitu. Di video kali ini agak sedikit berbelit-belit sih. Aku juga nggak tahu aku ngomong apa, jadi aku sampaikan apa aja yang ingin aku ceritakan ke kalian. Aku harap video ini bisa jadi motivasi untuk diri aku juga ke depannya. Ketika aku udah mungkin capai 100 subscriber, 100.000 subscriber, atau mungkin 1 juta subscriber, aku bakal nonton ulang video ini, mungkin buat jadi motivasi aku juga. Di saat aku down nanti aku bakal kembali nonton video ini untuk mengingatkan diri aku bahwa perjalanan aku sudah cukup jauh. Sekali lagi untuk mengakhiri video ini, aku pengen ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dengan kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Perlu kalian ketahui, tidak ada satupun maksud aku atau unsur pamer di video kali ini. Ini benar-benar real, aku pengen bercerita dengan kalian.
Aku ingin kalian menjadi orang-orang yang positif. Ambillah hal-hal yang positif. Kalian punya pilihan ya. Kalian mau lihat sisi negatifnya atau sisi positifnya, itu pilihannya kalian. Kalau kalian mau lihat positifnya, dari awal kayak nonton gitu, pengen lihat hal-hal positifnya, ya kalian bakal lihat hal-hal positifnya aja. Tapi kalau misalnya kalian memang dari awal udah ada unsur nggak suka dengan aku, atau udah ada unsur jelek nih, mending sebaiknya kalian jangan tonton video ini. Karena kalau dari awal aja kalian udah nggak suka, pasti sampai akhir ya kalian nggak akan suka gitu, videonya bakal jadi negatif. So buat kalian semua, semoga kalian bisa menjadi orang-orang positif, semoga kalian bisa jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Jangan pernah lihat pencapaian orang lain, lihatlah diri kalian sendiri. Ingat bahwa kalian tuh udah berjalan sampai hari ini tuh udah cukup jauh. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri, ada banyak hal yang hal-hal positif yang kita bisa ambil. Pilihan di tangan kita. Ingat, kita punya pilihan mau ngambil hal positifnya atau hal negatifnya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa aku ada ngadain giveaway. Akan aku umumkan hasilnya di tanggal 15 Februari 2021. So pastikan kalian ikutin giveaway-nya. Aku bakal kasih caranya di akhir video. Terima kasih guys.